Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sis, jujur ya, ngaku aja. Siapa di sini yang kalau sakit langsung mikir, ini mah bukan medis, ini pasti ada yang ngirim-ngirim. Padahal ya, belum tentu bos. Kadang badan kita yang minta istirahat, malah nuduh orang sekampung. Anak muda zaman sekarang itu unik. Begadang iya, kopi 3 gelas sehari iya, makan pedes level neraka iya, tidur jam 3 pagi iya. Begitu mah, asam lambung, jantung deg-degan, langsung bilang, "Bang, kayaknya gue kena sihir." Lah bro, itu mah HP sama kopi, bukan santet. Gue ngomong di sini bukan cuma sebagai ustadz ruqyah, tapi juga sebagai dokter yang tiap hari ketemu orang sakit. Dan gue mau lurusin satu hal penting. Berobat ke dokter, itu bukan kurang iman. Ruqyah itu bukan cuma buat urusan jin dan cinta gagal. Islam tuh nggak ribet. Yang ribet kadang manusianya. Kalau kamu sakit, mah kronis, darah tinggi, diabetes, tumor, kanker, terus kamu bilang, gue nggak mau ke dokter, cukup ruqyah aja. Bro, itu namanya nekap, bukan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja nyuruh berobat, bukan nyuruh denial. Ibaratnya gini, ban motor bocor, kamu doa boleh, zikir silahkan, ruqyah mantap. Tapi ya tetap harus ditambal, bukan dibacain saja. Nah, ini yang jarang dibahas orang. Al-Quran itu bukan cuma buat musir jin. Al-Quran itu manual hidup. Allah sendiri bilang di Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Perhatiin, Allah nggak bilang dokter yang nyembuhin. Tapi juga nggak bilang obat nggak ada gunanya. Artinya apa? Dokter dan obat itu perantara. Allah sumber kesembuhan. Sekarang gue kasih teknik yang kepake, bukan teori doang. Setiap mau minum obat, pegang obatnya. Jangan sambil marah-marah. Jangan sambil ngeluh. Ah, obat apaan sih nggak ngefek? Baca. Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi, wa idza maritu fahuwa yashfin. Atau doa-doa yang sering digunakan peruqyah. Tiupin ke obat atau airnya. Minum. Bukan sulap, tapi ini ngundang keberkahan. Ini serius ya. Banyak peruqyah perhatiin. Orang sakit berat itu bukan cuma badannya yang capek. Hatinya juga udah lelah. Makanya terapi Al-Quran penting. Surat yang sering dipakai. Al-Fatihah, Yunus ayat 57, Al-Isra ayat 82, Fussilat ayat 44. Dan lebih lengkapnya, ada beberapa surah yang khusus untuk penyembuhan yang para peruqyah sebutkan surah Asy-Syifa. Di YouTube, gue juga sudah pernah disebutkan surah apa saja. Caranya, dengerin tiap hari, minimal 30 menit. Jangan sambil scroll TikTok. Duduk, pejamkan mata, fokus. Ini bukan musik latar. Ini obat ruh. Gue harus jujur ya, kadang penyakit kita susah sembuh bukan karena kurang obat, tapi karena masih dendam, masih marah, masih nyalahin semua orang, masih males sholat, masih ngerasa hidup paling sial. Bro, hati kayak tempat sampah, obat mana betah? Kalau kamu lagi sakit sekarang, jangan minder. Banyak orang sehat badannya, tapi hatinya kosong. Sakit itu bukan aib. Kadang itu alarm dari Allah. Kan sakit sebagai penghapus dosa. Makanya, lo harus cek dan introspeksi hidup lo sendiri. Sakit yang Allah berikan itu alarm biar kamu berhenti, mikir, dan pulang ke Allah. Intinya gini, berobat jalan, ruqyah jalan, doa jalan, sholat dibenerin. Jangan ekstrim ke satu sisi. Islam itu seimbang, bukan nekat. Coba gue tanya jujur ya, lo yakin obat bisa nyembuhin? Serius, gue nanya, bukan nyindir.
Lo yakin pil yang lo telan tiap hari itu yang bikin sembuh? Atau sebenarnya lo yakin Allah yang nyembuhin? Karena kalau lo bilang, ya sembuh kan karena obat, berarti pas obatnya gagal, siapa yang lo salahin? Dokternya? Apotiknya? Atau hidup lo? Coba pikir pelan-pelan. Obat yang sama, dosis yang sama, penyakit yang mirip. Kenapa ada yang sembuh cepat, ada yang lama, bahkan ada yang nggak mempan sama sekali? Di situ harusnya kita sadar, obat itu cuma alat. Yang kerja sebenarnya bukan pabrik farmasi, tapi izin Allah. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau lo udah yakin sembuh itu dari Allah, harusnya ikhtiar lo nggak setengah-setengah dong. Masa lo cuma bismillah, terus pil ditelen, abis itu lanjut main HP. Itu mah minimal banget bro. Doa itu bukan cuma baca bismillah pas minum obat. Doa itu ngemis ke Allah dengan sadar. Dan anehnya, banyak orang rajin minum obat tapi males doa. Rajin kontrol ke dokter, tapi jarang sujud minta kesembuhan. Padahal di Al-Quran sendiri, Allah udah kasih ayat-ayat yang bisa dijadiin doa kesembuhan. Bukan buat pajangan, bukan buat hafalan doang. Makanya gue saranin gini, mulai sekarang, setiap lo mau minum obat, pegang pilnya. Tarik nafas, sadarin satu hal. Ini nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak nolong. Baca ayat-ayat yang biasa dipakai dalam ruqyah. Tiupin ke obatnya. Baru diminum. Kalau lo mau lebih serius lagi, coba deh. Setiap mau minum obat, lo sholat hajat dulu. Gak usah lama-lama. 2 rakaat. Abis salam, lo ngomong ke Allah. Pakai bahasa lo sendiri. Karena jujur aja, yang sering bikin penyakit betah itu bukan karena obatnya kurang kuat, tapi karena kita kurang nyambung sama yang maha menyembuhkan. Kalau lo masih dengerin sampai sini, berarti Allah lagi ngetok pintu hati lo. Dan sekarang, kita lanjut bahas gimana caranya ikhtiar medis dan ikhtiar langit jalan barengan, bukan saling nabrak. Pasti ada yang ngomong gini, ah, Ustadz enak ngomong doang, nggak ngerasain sakitnya, nggak ngerasain capeknya bolak-balik berobat. Jawaban gue simpel, terserah lo, gue nggak maksa. Gue cuma ngasih tahu jalan yang lebih lengkap. Gue juga nggak pernah bilang, pasti sembuh kalau lo lakuin ini. Enggak, itu bohong namanya. Karena yang mutusin sembuh atau enggaknya, bukan gue, bukan dokter, bukan obat. Tapi Allah, Sang Maha Menyembuhkan. Tapi satu hal yang pasti, kalau lo lakuin yang gue bilang, minimal lo udah 100% ikhtiar. Bukan cuma ngandelin pil, ngandelin resep, ngandelin dokter. Tapi juga ngandelin doa, sujud, dan minta langsung ke yang punya hidup. Sekarang gue balik nanya ke lo. Kalau lo cuma berharap sama obat, tanpa pernah benar-benar minta ke Allah, coba lo pikir lagi deh. Yang nyiptain tubuh lo siapa? Yang ngatur sel, darah, dan organ lo siapa? Masa lo ketuk pintu apotik, tapi lupa netuk pintu langit? Dan jangan salah paham ya, secara ilmiah, secara Islam, ikhtiar ke dokter itu benar, nggak salah sama sekali, bahkan dianjurkan. Tapi masalahnya, kebanyakan orang berhenti di situ. Karena apa? Karena taunya cuma itu. Padahal coba lo perhatiin baik-baik. Dokter itu sendiri sering bilang apa? Jaga pikiran. Jangan stres. Banyak berdoa ya. Bener nggak gue bilang? Bahkan dokter yang nggak ngomong agama pun ngerti kalau batin itu ngaruh ke badan. Artinya apa? Ilmu kedokteran dan agama itu nggak berantem. Yang berantem cuma ego kita. Satu ngerasa paling ilmiah, satu ngerasa paling religius. Padahal dua-duanya harus jalan bareng. Kalau lo mau sembuh, lakuin yang setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Tapi kalau lo mau usaha maksimal, ya medis jalan, doa jalan, ibadah dibenerin. Hasilnya, serahin. Karena
Sembuh itu urusan Allah. Tugas kita cuma berusaha sejujur-jujurnya. Kalau bagian ini lu denger dengan hati panas, mungkin emang lagi kena. Tapi kalau lu denger dengan hati terbuka, mudah-mudahan ini jadi titik balik. Jadi gini, di ujung hari, yang pegang hasil itu bukan gue, bukan dokter, bukan obat yang lu minum, tapi Allah. Kalau hari ini lo masih sakit, bukan berarti Allah jauh. Bisa jadi justru lagi deket banget, lagi ngajak lo ngobrol, lewat rasa yang gak nyaman. Obat tetap diminum, dokter tetap didatengin. Tapi jangan lupa, langit juga perlu diketuk. Karena pil cuma masuk ke tubuh, tapi doa masuk ke hati. Dan kadang, yang paling perlu disembuhin itu bukan badan, tapi cara kita berserah. Kalau lo udah lakuin medisnya, udah doanya, udah sholatnya, udah usaha semampunya, sisanya biarin Allah kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.